Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jody, mahasiswa PPG Perjabatan Gelombang 2 tahun 2023. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari demonstrasi kontekstual topik 3, mengulas asesmen di ruang kelas pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Baik, yang pertama itu identitas rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 4, penghematan energi pembelajaran 1, pada materi ajar penghematan energi. Baik, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah membaca LKPD penghematan energi, peserta didik dapat menjelaskan informasi yang berkaitan dengan penghematan energi dengan benar. Yang kedua, dengan mengerjakan LKPD penghematan energi, peserta didik dapat menuliskan laporan kegiatan penghematan energi. Yang ketiga, setelah membaca LKPD penghematan energi, peserta didik dapat menceritakan kembali informasi yang berkaitan dengan penghematan energi dengan benar. Yang keempat, dengan mengerjakan LKPD penghematan energi, peserta didik dapat merancang laporan kegiatan penghematan energi. Baik, untuk jenis asesmen yang digunakan oleh guru adalah menggunakan asesmen formatif. Baik, selanjutnya itu bentuk asesmen. Yang pertama itu kegiatan pembelajaran pertama, itu ada soal-soal apersepsi, checklist rangsangan peserta didik pada topik materi penghematan energi. Untuk kegiatan pembelajaran kedua, checklist pencapaian pembelajaran, hasil jawaban LKPD sebagai bahan penentuan LKPD, dan yang terakhir itu penilaian diri. Baik, selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Bagian dalam asesmen yang sesuai dengan perkembangan peserta didik adalah bagian asesmen keterampilan, di mana peserta didik diberikan kriteria penilaian yang jelas sesuai dengan perkembangan peserta didik. Melalui asesmen tersebut, perkembangan peserta didik dapat dilatih dengan keaktifannya selama proses pembelajaran, khususnya pada saat diskusi kelompok. Selain itu, dalam menyelesaikan tugas LKPD yang diberikan, peserta didik juga dapat meningkatkan kemampuan bernala kritisnya bersama rekan kelompoknya. Baik, selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya pertimbangan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Pada proses pembelajaran yang dilakukan, belum memberikan asesmen yang terintegrasi dengan budaya setempat dan karakteristik peserta didik yang diambil adalah tingkat kemampuan kognitifnya, bukan pada gaya belajar atau minat belajarnya, karena pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran adalah pendekatan problem-based learning. Baik, selanjutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Sebetulnya, bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran adalah bagian penilaian diri. Namun, ternyata pada bagian lampiran perangkat pembelajaran belum dilampirkan lembar penilaian teman sejawat, dan pada langkah pembelajaran juga belum dituliskan kegiatan refleksi di akhir pembelajaran, sehingga pada RPP ajar ini belum ada asesmen tersebut. Baik, selanjutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Sebetulnya, bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran adalah bagian penilaian diri. Namun, ternyata pada bagian lampiran perangkat pembelajaran belum dilampirkan lembar penilaian teman sejawat, dan pada langkah pembelajaran juga belum dituliskan kegiatan refleksi di akhir pembelajaran, sehingga pada RPP ajar ini belum ada asesmen tersebut. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Pertama, saya akan mengintegrasikan asesmen yang telah saya buat dengan budaya setempat. Kemudian saya juga memberikan asesmen lembar penilaian teman sejawat untuk memberikan ruang bagi peserta didik ikut serta dalam menentukan asesmen dirinya sendiri, serta memberikan kesempatan untuk menyampaikan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah saya lakukan pada akhir sebelum pembelajaran ditutup, guna memfasilitasi peserta didik untuk ikut serta dalam memberikan umpan balik kepada saya agar pembelajaran yang saya lakukan ke depannya dapat berjalan lebih efektif.